maka Allah mengharamkan dijilat oleh api neraka. Nah, artinya orang ini kada bakal masuk neraka. Kalau orang kawa muhafazah, menjaga itu. Menjaga itu selalu. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu ma yata'allaqu bi awqatin, sebagian yang selain fardu tadi ada pula yang bergantung dengan waktu. Karawatibis salawat, seperti rawatibis salat, sembahyang rawatib, sembahyang sunat rawatib. Nah, itu tergantung dengan waktu. Tidak ada rawatib zuhur kalau belum zuhur, belum masuk lagi zuhur, belum ada qabliyah zuhur. Itu tergantung dengan waktu. Paminasani, maka sebagian yang kedua yang bergantung dengan waktu itu ratibatus subhi, ratibat subuh, sunat subuhnya kita. Ada pula orang menyebutnya sunat fajar. Nah, sembahyang rawatib itu, sunat rawatib itu ada 12 rakaat. Kalau ada tambahannya itu disebut sunat biasa, bukan rawatib lagi. Nah, yang disebut dengan rawatib itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu disebut sunat rawatib. Nah, kalau ada yang melebihi dari itu sunat ghairul muakkadah, yang bukan kuat tuntutannya, walaupun banyak fadilat-fadilatnya, keutamaan-keutamaannya. Wahia itu ratibatus subhi rak'atani, 2 rakaat. Kada boleh ditambah-tambahi. Sunat subuh ini hanya ada 2 rakaat. Kalau pang asa hendak lagi tambahi pulang 2, kada kawa. 2 aja. Yadkhulu waqtuha bitulu'il fajri, masuk waktunya sunat subuh itu dengan terbit fajar. Terbit fajar. Jadi kada sarana menunggu orang azan. Bila masuk waktu subuh, walaupun orang belum azan, itu sunat sudah masuk, sunat subuh itu. Karena waktunya dimulai terbit fajar. Fa in dakhalal masjida wa qad qamatis salatu falyashtagil bil maktubah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Apabila seseorang masuk masjid dan qamat sembahyang, maka bekerjalah dia dengan fardu. Kalau orang sudah qamat, kita masuk ke masjid, jangan hendak sembahyang sunat. Sunat apakah jangan lagi, orang sudah qamat itu. Bekerjalah dengan fardu. Karena Rasulullah SAW bersabda, bila sudah diqamat sembahyang, tidak ada sembahyang selain fardu. Summa idza faraga minal maktubah, bila sudah selesai sembahyang fardu, qama ilaihima wa shallahuma. Nah, bila sembahyang fardu sudah selesai, nah berdiri sembahyang 2 rakaat, membayar yang belum dilaksanakan tadi. Nah, ya, hukum mangqadha modelnya. Nah, boleh dibuat niat qadhaan atau kada berbuat qadhaan, kada jadi soal.
Nah, kita sembahyang subuh, masuk masjid orang sudah qamat, kada usah lagi sembahyang sunat, 4 berjamaah. Habis tuntung kena sembahyang subuh, nah kita berdiri sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah macam itu. Waratibatuz zuhri, yang kedua adalah rawatib zuhur. Arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Sunat 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya. Karena ini ada fadilat khusus. Orang yang melazimi mengamalkan 4. Ujar Nabi kita, man hafaza ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullah ta'ala 'alan nar. Nah, orang yang memelihara itu artinya selalu mengerjakan 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat lagi ba'diyahnya, maka Allah mengharamkan dijilat oleh api neraka. Nah, artinya orang ini kada bakal masuk neraka. Kalau orang kawa, muhafazah, menjaga itu. Menjaga itu selalu. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, tasarah aja hendak 2 atau 4 sekaligus hasil aja. 4 rakaat sunat zuhur qabliyah, 4 rakaat sunat zuhur ba'diyah. Dan jangan lupa membuat qabliyah ba'diyahnya itu. Jangan lupa membuat qabliyah ba'diyah. Termasuk yang perlu, yang disyaratkan itu dibuat dalam niat. Arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Walahul iktisaru ala rak'atain qablu wa ba'du. Dan bagi dia boleh juga memperpendek 2 sebelum zuhur qabliyah, 2 sesudah zuhur ba'diyah. Hasil artinya. Tapi kada dapat fadilat yang diharamkan neraka tadi. Kayak apa punya orangnya banyak berisi dosa. Banyak berisi dosa. Tapi ini selalu aja 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Hadis Nabi tetap demikian menyatakan, kada terkisah orang banyak dosa kah, orang sedikit dosa kah. Bila inya kawa, bila inya mampu 4 itu diharamkan neraka, menjilat tubuhnya. Tapi kebanyakannya orang banyak dosa kada kawa juga menggawin itu. Nah 4 itu. 4 sebelum zuhur, 4 sudah zuhur. Muhafazah. Nah, muhafazah ini mengekali artinya. Amun kawa itu ya sudah. Boleh dia memperpendek 2. Boleh juga 4-2. Artinya kalau dia laksanakan itu, dia sudah menggugurkan tuntutan kepadanya. Masalah fadilatnya lain lagi. Waratibatul asri, dan rawatib asar, wahiyya 4 raka'atin, itu 4 rakaat qablaha, sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Amunnya 2 bang, ya hasil aja juga. Tapi kalau 4 rakaat sebelum asar itu ada fadilat juga yang didapat daripada 2. Kalau 2 tuh kada jelas, kada kedengaran apa fadilatnya. Tapi kalau 4 rakaat sebelum asar itu didoakan oleh Nabi. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri 4. Artinya ujar Nabi, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang sembahyang sunat asar itu 4 rakaat. Nah, didoakan Nabi. Doa Nabi itu pasti mustajab sudah. Nabi mendoakan mudahan dapat rahmat orang yang sembahyang sunat asar 4 rakaat. Boleh 2, boleh 4 sekaligus.
Kada perlu dimasukkan qabliyah ba'diyahnya, kada ada ba'diyahnya asar. Jadi cukup aku usalli sunatul asar, aku sembahyang sunat asar, misal 4 rakaat lillahi ta'ala atau 2 rakaat lillahi ta'ala. Kada perlu ada qabliyah asar, kada perlu karena kada ada ba'diyahnya. Walam takun muwadhabatuhu salawatullah alaiha kamuwadhabatihi ala nabilatiz zuhri. Tidak adalah mengekalinya Nabi atas 4 rakaat asar ini sebagaimana beliau mengekali sunat zuhur. Makanya sunat asar ini kada muakkad sunatnya karena Nabi kada selalu melaksanakan. Kalau zuhur, nah itu sidin selalu qabliyahnya, ba'diyahnya. Kalau asarnya Nabi kadang-kadang. Nah, makanya dianggap kada muakkad, kada kuat sunatnya. Waratibatul maghribi dan pula rawatib maghrib. Wahuma rak'atani itu 2 rakaat ba'dal faridah sesudah fardu. Wa amma rak'atani qablaha adapun 2 rakaat qabliyah maghrib baina azanil muazzin wa iqamatihi antara azannya muazzin dan qamat ala sabilil mubadarah atas jalan bersegera pakana yaf'aluhu katsirun minas sahbi itu dilakukan oleh kebanyakan sahabat qabliyah maghrib. Nah qabliyah maghrib 2 rakaat itu sunat tapi bersegera. Nah, bersegera. Wasahha amrun Nabi dan sah perintah Nabi sallallahu alaihi biha dengannya ala sabilit takhyir atas jalan memilih. Jadi Nabi sallu qablal maghrib, sembahyang sebelum maghrib. Sallu qablal maghrib. Jadi Nabi sembahyang qabliyah maghrib. Tapi ujung-ujungnya Nabi mengatakan liman sa'a bagi yang hendak. Nah, bagi yang hendak. Nah oleh karena itu sahabat ada yang melakukan, ada yang kada melakukan. Namun kebanyakannya melakukan cuma dengan segera. Nah kalau ba'diyah maghrib, nah itu muakkad, itu kuat. Masuk nang 12 rakaat nang kuat itu. Ba'diyah maghrib. Dan termasuk yang ditentukan bacaan-bacaannya macam subuh kan, sunat subuh itu ditentukan sudah bacaannya rakaat pertama Fatihah, yang kedua yang kuliah, rakaat kedua Fatihah kulhu. Nah maghrib pun demikian juga. Nah, rakaat pertama ba'diyah maghrib itu Fatihah kuliah, rakaat kedua Fatihah kulhu. Itu bacaan sunat maghrib ba'diyahnya. Waratibatul isya dan rawatib isya ba'daha rak'atani. Nah sesudahnya 2 rakaat. Au arba'un atau 4 rakaat imba isya boleh juga. 2 ba'diyah isya. Nah, yang sebelum isya itu ada juga qabliyahnya, cuma kada sekuat yang sesudah isya. Tuntutannya artinya tuntutan sunatnya. Kalau sunat muakkad itu hampir mendekati fardu tingkatannya. Hampir mendekati fardu, sunat yang dikuatkan. Nah jadi itu sudah habis rawatib. Di antara sekian rawatib ini ujar para ulama yang paling tinggi nilainya itu adalah rawatib atau ratibatus subhi tadi, sunat subuh itu. Nah sunat subuh itu yang paling afdal di antara sekian banyak rawatib tadi. Nah dibanding qabliyah zuhur, ba'diyah isya, ba'diyah itu yang paling ganal pahalanya sunat subuh itu.